Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang sungguh baik, tolong tilik hati kami untuk kami boleh melihat apa yang Engkau ingin sampaikan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami semua di tempat ini, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan yang boleh menolong dan mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang boleh disampaikan adalah perkataan dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, bersyukur hari ini kita boleh bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat pertama, kemudian kita akan membaca di ayat ke-6 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat pertama, kemudian di ayat ke-6 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, saya yakin dan percaya sebagian besar dari kita, jika menjumpai seseorang yang mengenakan aksesoris salib, entah itu dalam bentuk kalung, gelang, atau aksesoris lainnya, pasti kita akan menduga bahwa orang itu adalah orang Kristen. Mengapa demikian? Karena kita sudah terpola dengan identitas Kristen yang seperti itu. Kita mengenal orang Kristen adalah orang yang menggunakan aksesoris salib atau menggunakan baju-baju yang bertuliskan ayat-ayat Alkitab. Atau kita mengenal orang Kristen adalah orang yang rajin datang beribadah. Tetapi pertanyaannya, apakah demikian identitas kita sebagai orang Kristen? Benarkah orang Kristen yang dikenal oleh orang-orang di luar sana adalah mereka yang mengenakan aksesoris salib dan rajin beribadah? Mari bersama kita melihat bagian dari firman Tuhan hari ini yang akan berbicara kepada kita. Saudara, ternyata Yohanes sudah memperlihatkan identitas kita sebenarnya sebagai orang Kristen di ayat yang pertama. Yang barusan aja kita bacakan, dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kata kita disebut anak-anak Allah itu adalah identitas kita yang sebenarnya. Jika kita melihat dari teks aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata sehingga kita disebut anak-anak Allah merupakan kata yang digunakan dalam pengertian suatu gelar kehormatan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berandai-andai, kita bayangkan saja jika seandainya orang yang kita kagumi, yaitu Pak Presiden Jokowi, mengangkat kita menjadi anaknya, dan kita disebut sebagai anak pemimpin nomor 1 di Indonesia. Kita memiliki seorang bapak, yaitu seorang presiden yang dihormati oleh seluruh rakyatnya. Bukankah itu adalah suatu kehormatan yang besar yang kita terima? Tentunya suatu kehormatan besar, bukan? Dan kita juga pasti akan berbangga dengan identitas baru itu, yaitu seorang anak presiden. Demikian juga ayat ini berbicara kepada kita di tempat ini. Identitas baru yang kita terima merupakan suatu kehormatan besar
yang melebihi menjadi seorang anak presiden. Identitas kita adalah menjadi anak-anak Allah. Ini merupakan suatu hak istimewa yang kita terima. Namun pertanyaannya sekali lagi adalah, kapan kita menerima identitas itu? Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal pertama ayat ke-12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya saudara, ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menerima identitas baru itu. Kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kemudian dalam Galatia 4 ayat ke-7 juga dikatakan demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, Allah menganugerahkan kepada kita kuasa dan martabat sebagai anak-anak Allah. Identitas baru yang diberikan atas dasar inisiatif Allah karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kata dipanggil anak-anak Allah, jika kita melihat teks aslinya menggunakan bentuk kata kerja pasif yang menunjukkan bahwa panggilan anak-anak Allah merupakan suatu penekanan bahwa Allah lah yang aktif memanggil kita dengan sebutan demikian. Panggilan itu bukan digunakan oleh diri kita sendiri atau orang lain yang menyebutkan kita sebagai anak-anak Allah. Padahal saudara, kalau kita lihat secara kodrat, kita ini adalah anak-anak yang hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan-Nya. Kita adalah orang-orang yang melanggar hukum Allah. Kita merupakan orang-orang pewaris dosa. Dan seharusnya kita tidak layak menerima identitas baru itu, yaitu sebagai anak-anak Allah. Tetapi sekali lagi karena kasih-Nya yang besar, Ia menyatakan diri-Nya melalui anaknya Yesus Kristus yang datang untuk menghapus segala dosa manusia. Dosa saya dan dosa saudara. Yesus Kristus datang untuk membenarkan kita. Ia datang untuk menanamkan identitas baru kepada kita, yaitu sebagai anak-anak Allah. Tujuan akhir Allah dalam menjadikan kita anak-anaknya ialah untuk menyelamatkan kita dari kodrat kita sebagai pewaris dosa dan menjadikan kita menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, identitas anak Allah seperti apa yang dimaksud oleh Yohanes? Kita bisa lihat bersama di ayat ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara, menjadi anak Allah berarti ada relasi yang dibangun antara kita dan Allah. Kita sebagai anak harus mengenal Dia. Mengenal Dia dalam hal ini bukan secara literal, mengenal dan mengetahui bahwa Ia adalah Tuhan yang datang untuk menghapus dosa kita. Tetapi lebih dari itu, relasi yang kita bangun antara Allah dengan kita adalah relasi atas dasar ketaatan kepada Dia. Ketaatan kita akan terlihat dari cara hidup kita yang tidak lagi berbuat dosa. Dalam hal ini Yohanes menyoroti implikasi dari klaim di pasal sebelumnya yang bisa kita lihat di pasal 2 ayat 29 yang menyatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah akan melakukan kebenaran. Saudara, jika kita melihat lagi dari teks aslinya, kata kerja berbuat dosa menunjukkan tindakan yang terus-menerus berlangsung. Artinya kita tidak lagi hidup melakukan dosa itu secara terus-menerus. Identitas baru yang kita terima seharusnya menghasilkan kehidupan rohani yang mengindikasikan bahwa kita adalah anak Allah.
Kehidupan kita tidak lagi kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Kita tidak lagi diikat oleh keinginan daging kita. Kita tidak lagi diikat oleh keinginan hawa nafsu kita. Tetapi kita hidup berdasarkan identitas baru itu, yaitu sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran. Di ayat selanjutnya Yohanes menegaskan dengan sangat kuat. Bisa kita lihat di ayat ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, "Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya." Cerminan Kristus akan terpancar dari hidup kita ketika kita hidup di dalam kebenaran. Sebab Kristus adalah benar, dan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus harus hidup di dalam kebenaran. Sehingga jelas apa yang dikatakan Yohanes di ayat ke-9, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Benih yang dimaksud Yohanes dalam hal ini di ayat ini adalah merujuk kepada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melewati kehidupan yang tanpa dosa. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, Roh Kudus yang akan menjadi penolong untuk keseharian kita. Ketika setiap kali kita memiliki keinginan untuk melakukan hal yang tidak benar, Roh Kuduslah yang akan menginsyafkan kita. Itulah benih ilahi yang ada di dalam diri kita, yang akan memampukan kita untuk tidak dapat berbuat dosa lagi. Kemudian di ayat terakhir, di ayat ke-10, inti dari keseluruhan teks ini menunjukkan kontras antara anak Allah dan anak iblis. Dikatakan demikian, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Indikasi ketika kita mendapatkan identitas sebagai anak Allah tercermin dari hidup kita yang bukan saja hidup yang melakukan kebenaran, tetapi hidup yang mengasihi sesama kita. Hidup yang mengasihi saudara-saudara kita. Sebab Yohanes menegaskan, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya berarti tidak berasal dari Allah. Artinya hidup sebagai anak Allah berarti juga hidup yang menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita. Hidup yang menunjukkan kasih kepada sesama kita. Itulah yang akhirnya menjadi pembeda antara kita sebagai anak Allah dan kita sebagai anak iblis. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Kita sudah menerima identitas yang baru. Kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Kasih Bapa yang sangat besar telah diberikan kepada kita, sehingga identitas itu telah kita dapatkan. Namun pertanyaannya, apakah kita masih hidup sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita masih terus-menerus hidup diikat oleh dosa? Sudahkah kita mencerminkan identitas Kristen yang sesungguhnya? Atau barangkali kita masih hidup dalam keinginan daging kita. Kita masih hidup menurut kebenaran kita sendiri. Kita tidak lagi hidup dengan ketaatan kita kepadanya dengan melakukan kebenaran. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kita hanya mengasihi diri kita sendiri dan tidak dengan orang lain. Mari saudara, kita tilik hati kita masing-masing. Jangan sampai orang-orang menilai kita Kristen karena aksesoris yang kita kenakan atau baju-baju dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita gunakan. Tetapi biarlah identitas kita, identitas baru yang disebut sebagai anak-anak Allah, benar-benar tercermin di dalam diri kita. Dan orang lain bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami.
Kami sungguh bersyukur untuk anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, yang datang ke dunia untuk menghapus segala dosa kami dan memberikan identitas baru, yaitu kami disebut sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk identitas baru itu. Biarlah kami boleh mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup tidak lagi diikat oleh dosa. Biarlah kami hidup dengan tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri atau mengasihi diri kami sendiri. Biarlah kami hidup boleh mencerminkan Kristus di dalam keseharian kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami. Biarlah firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan firman ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.